nanti untuk semua kalangan umum dari yang muda sampai yang tua boleh ikut. Nah, nanti bisa disimak nanti Bunur yang akan memberikan informasinya. Nanti pemateri ketiga ada teman saya satu level dengan saya, Mas Wildan Erik Fernanda. Nanti akan ngomong tentang penelitiannya di smart breeding berkaitan dengan otomasi peternakan. Kalau yang ini sih khususnya ke unggas peternakan ayam. Nanti dia punya alat prototipe yang akan dipamerkan. Nanti diulas. Sekarang kalau mau tanya-tanya silakan. Oke, langsung saja Pak Nur Azam, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang cangkruan kali ini agak aneh, agak spesial karena kalau cangkruan biasa saya sudah tidak ikut-ikut. Ya, yang muda-muda ya yang melakukan. Nah, cangkruan kali ini memang judulnya cangkruan IoT, Internet of Things. Nah, saya mau menyampaikan dulu sedikit ceritanya, sejarah singkatnya. Sejarah singkatnya hari ini itu sebenarnya diawali sudah tak lama sebenarnya. Sudah tak lama saya itu pengen penelitian tentang Ridon. Pernah dengar Ridon? Ridon itu Android versi Indonesia. Android Indonesia. Tapi versi Indonesia. Yang mengembangkan teman-teman Blank-On. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sadar. Sudah mati karena tidak ada pengembangan. Nah, apa yang ingin saya teliti? Saya teliti itu CPE, Customer Premises Equipment untuk IPTV. Jadi isinya Ridon, tapi untuk CPE. Saya kontak dengan teman Ridon waktu itu. Nah, mereka mengatakan, oh Pak, saya itu dapat apa namanya bantuan perangkat itu dari, saya nyebut merek aja, Panasonic. Pak Ju Jubianto. Pak Ju itu juga teman kelas lama juga, zamannya komputer. Tapi waktu dikenalkan dengan Pak Jo itu saya lupa Pak Jo siapa karena kenalannya di Facebook. Begitu kenalan, wah Pak Nur ini lali. Aku coba yang dulu dijawab pos, doa ternyata ya ketemu orang lagi. Jadi beliau sekarang ada di Panasonic. Terus ngomong-ngomong, Pak kalau ada waktu saya tak ke Surabaya, ayo kumpulkan teman-teman SMK. Wis monggo Pak, Bapak kapan ke Surabaya? Saya akan kumpulkan. Karena kebetulan saya juga dekat dengan SMK. Nah, tanggal 4 ini beliau ke Surabaya. Nah, saya mengundang beberapa guru SMK dan dosen Narotama karena tempatnya di Narotama. Kita diskusi gimana sih mengembangkan startup IoT di Surabaya. Karena ya mau tidak mau memang ke depan itu kita akan menghadapi namanya IoT. Nah, salah satunya akhirnya muncul ide startup ekosistem. Karena rata-rata di Indonesia pemerintah itu kadang-kadang salah langkah. Menyediakan tempat working space, diberi internet, ayo bikin startup di sini. Tapi apa caranya? Wis membongkar pokoknya nang kene gawe startup. Itu yang kita pahami seperti itu. Tidak diciptakan ekosistemnya, tapi hanya diberi tempat disuruh bikin sesuatu. Padahal yang namanya tahu ya, jadi tahu apa namanya inkubator kan ya, tahu ya. Nah, apa sih inkubator itu? Setahu saya dulu inkubator itu tempat menetaskan telur. Zamanku SD SMP inkubator itu tempat menetaskan telur. Di mana menetaskan telur? Ya telur ayam yang sudah dibuahi itu diberi ublik, lampu apa namanya ublik? Lampu minyak. Nah, lampu minyak biar hangat.
dierangi induk telur, induk ayam. Nah, itu terus seperti itu berapa bulan menetas, kemudian tetap di situ ekosistemnya dibuat memang untuk anak ayam. Tapi begitu anak ayam sudah besar, sudah bisa mandiri, ya dilepas, tidak diinkubator lagi. Nah, itulah sebenarnya ekosistem yang kita harapkan. Sebelum 1 Juli, saya lupa ya, ini kapan ya, di apa namanya Facebook, dan sebelum 1 Juli itu kita ngomong-ngomong soal mau bikin sesuatu gitu, cangkruan soal IoT. Terus Cak Wahid kebetulan dia sering kesini mengusulkan tepat di situ. Akhirnya 1 Juli itu kita bertemu dengan Bu Nur. Gimana sih Bu kalau untuk ketemu apa bikin di sini? Ya, pertama kali saya kesini ya 1 Juli. Kalau lewat di depannya bolak-balik. Karena tempat saya dulu di Ciliwungnya. Jadi bolak-balik lah Pak. Tapi masuk ke sini baru 1 Juli. Nah, akhirnya kita sepakat 1 Juli itu kita akan coba bikin cangkruan IoT dengan tema IoT itu di apa namanya BOS Innovation Center. Nah itulah itu sebenarnya ceritanya begitu. Jadi kita akan banyak berkecimpung di sini. Saya tahu BOS di bidang IoT itu baru sekitar 3 tahun yang lalu saat penelitian automatic acclimatization chamber dapat sensor BME sekian, saya lupa serinya. Ketika lihat spesifikasinya diarahkan ke BOS sensor test. Lalu ternyata BOS itu selama ini yang kita tahu hanya BOS pump, hanya apa namanya busi, hanya wiper. Ternyata juga ada di bidang-bidang IoT yang seperti ini. Ya ini sekitar ini produknya BOS. BOS menyediakan ini untuk digunakan. Akhirnya ya kita gunakan kesempatan ini. Selanjutnya, nah ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Jadi yang ingin kita capai dari IoT startup ekosistem itu kita membuat ekosistemnya ini. Ini saya ambil dari startup Commons. Kalau mau dilihat baca-baca di sana itu ada banyak white paper tentang bagaimana membuat startup yang benar. Jadi ini salah satunya adalah membuat ekosistemnya. Karena saya kebetulan ada di Ratnet, ada di Narotama. Nah, kemudian kita coba gabungkan itu menjadi sekarang kita sudah memiliki ini. Kita punya MQTT broker server di data centernya Ratnet sama Docker versi server ini sudah jalan. Bisa. Nah, sudah dites. Jadi ini bisa digunakan. Monggo kalau ada yang mau bikin IoT apapun jenisnya, apapun bidangnya, kalau butuh broker server atau Node-RED yang bisa dijangkau dari internet, bilang saja ke saya atau ke teman-teman, nanti kita buatkan akun di sini. Belum otomatis, masih harus CLI. Jadi biar dibuatkan dulu, nanti kita tidak gunakan. Ini masih banyak yang perlu kita siapkan. Jadi sementara fondasinya insya Allah sudah ada, komunikasi mesin to mesin melalui MQTT sudah bisa dilakukan, human to mesin MQTT dengan Node-RED ini sudah bisa jalan, nanti didemokan oleh Nida. Oh ya, salah satu
ada ini juga gara-gara Yuda. Kenapa kok ada gara-gara dia? Karena waktu ketemu, waktu mau ada apa cakupan IoT, sing isi sapa? Bingung kan? Siapa yang isi? Wis gampang sing isi, kok tak kongkon mahasiswaku. Jadi dia barusan skripsi kemarin, pokoknya nggak ngisi saiki, nilainya nggak keluar. Gampang. Strategi. Jadi harus isi. Saya juga mencaratkan ini. Kamu harus pakai ini, harus pakai yang ini. Ya beda dengan yang lain. Kalau yang lain biasanya mahasiswa itu pakai apa Pak? Blink. Itu kalau itu sudah lengkap, ini sudah jadi satu. Tinggal pakai aja, tinggal isi tokennya ya. Tokennya sebenarnya jadi APK dijual selesai. Tapi kita nggak tahu dalamnya itu sebenarnya apa. Nah, saya nggak mau gitu, saya suruh mahasiswa saya nggak belum pakai Blink. Saya harus pakai MQTT broker sama saya belum tahu ini sebelumnya sama bikin program untuk akses MQTT. Saya ternyata ada ya. Jauh tak itu nggak apa-apa. Ini masih ada programnya sedikit. Tapi untuk percepatan ya boleh lah. Karena logiknya masih kelihatan daripada kalau pakai Blink. Kalau Blink itu pas klik and drop top, terus ada create, sudah selesai. Di sisi pendidikannya saya yang nggak dapat. Oke, ini yang kita miliki sekarang. Ya, itu yang ingin saya sampaikan saat ini. Jadi selamat cangkupan. Dan terus satu lagi, kenapa kok kelas? Saya juga bingung ketika diajak teman-teman ke sini. Saya pakai nama apa? Terus paling gampang ngomong dari ya. Karena kebetulan juga mahasiswa dan staf di Rasnet, jadi apa tegak dulu. Siapa? Jadi akhirnya ya kita pakai aja kelas. Mumpung canggungan belum dipatenkan oleh orang lain, ya udah kita pakai aja canggungan tentang IoT. Biasanya canggungan kelas itu sekarang merambah kemana-mana. Misalnya bidang IT. Kalau ini saya ingin kita konsentrasi ke tentang IoT. Tapi karena IoT itu Internet of Things dan internet itu ada di mana-mana, berarti ya bisa apa saja. Saya nggak tahu nanti pembagiannya gimana. Nah, ya mungkin ini tentang embedded, tentang mobile koneksi. Jadi itu pembagiannya saya. Nah, mungkin saya itu setelah ini mungkin ada tambahan dari Bu Nur, ya Bu ya. Jadi ada isu menarik ini ya, saya harapkan adik-adik ini Bapak Ibu guru yang ada di sini mungkin bisa mengencourage untuk ikut apa yang disampaikan oleh Bu Nur nanti. Narutama sudah siap satu tim ya. Bu Nur mintanya seluruh narutama ya. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.